Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, para akhwat, sahabat madah salihah yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali di pagi hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita membahas Kitabul Mar'ah, Durus Mar'ah Muslimah, yaitu membahas topik-topik yang berkenaan dengan wanita muslimah. Yang ini adalah pertemuan yang keempat atau yang kelima ya dari rangkaian pembahasan Kitabul Mar'ah. Itu membahas tentang puasa. Setelah sebelumnya membahas mulai dari tauhid, shalah, kemudian zakat, ya, kemudian adalah puasa. Baik. Di sini muallif membahas kitab ini dari rangkaian yang pokok-pokok terpenting dari pembahasan agama, persoalan agama yang perlu diketahui oleh setiap mar'ah muslimah. Jadi walaupun topik kita sekarang tidak atau momennya sekarang tidak bulan Ramadan, tetapi mempelajari pembahasan tentang puasa tidak harus berada pada saat momen sebelum Ramadan. Kenapa? Karena ini ada ilmu. Ya, bagi para menuntut ilmu, ya kadang-kadang pembahasannya memang tidak pas pada momen Ramadan. Tapi ini adalah pembahasan ilmu yang harus kita ketahui manakala kita bertemu dan bersua di Ramadan tersebut. Dan kadang-kadang malah pembahasan ketika mepet Ramadan dibahas pembahasan ini juga pembahasannya tidak secara detail, ya, juga tidak sempurna, hanya sekedar menyinggung hal-hal yang perkara-perkara yang secara global daripada pembahasan puasa tersebut. Baik. Maka tidak bermasalah, ya, walaupun pembahasan kita tentang puasa tidak bertepatan pada momen Ramadan, karena ini adalah sebagai rangkaian dalam menuntut ilmu. Jadi jangan pula umpamanya ada kadang-kadang sebagian orang, wah kenapa pembahasannya sekarang tentang puasa? Kan puasa masih jauh. Ya, puasa kan masih jauh. Kenapa dibahas tentang puasa? Ini adalah namanya ini kurikulum atau sebagai materi, ya, ilmu yang harus menjadi bekal setiap muslim, setiap muslimah, ya, yang dia harus ketahui sekalipun tidak pada bulan Ramadan, walaupun tidak pada momen bulan Ramadan, tapi dia sebaiknya mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan hal ini sebagai pendalaman tentang ilmu dan pembahasannya. Baik, di sini akan kita jelaskan apa-apa yang dilakukan oleh penulis, ya, yaitu al-mar'atu wasyamu Ramadan. Wanita dan puasa bulan Ramadan. Di sini muallif hanya akan menyinggung motivasi-motivasi umum saja. Tidak detail tentang kalau dalam pembahasan ilmiahnya harus definisi puasa dulu, ya. Kalau membahas antunna para da'iyah, para antunna, para marsolihah, jika membahas materi tentang puasa, ya, di dalam kelas atau dalam penyampaian kurikulum materi di kelas, ya, tentu dimulai dari definisi puasa itu apa, secara bahasa dan syar'i, secara istilah dan syar'i, etimologi dan secara terminologi. Setelah itu baru disebutkan dalil-dalil tentang kewajiban puasa, ya, atau kedudukan puasa dalam syariat Islam, hukum-hukum tentang kewajiban puasa, dalil-dalil yang mewajibkan tentang puasa. Setelah itu nanti dibahas hal-hal yang wajib dalam syarat-syarat orang wajib berpuasa. Kemudian setelah dibahas hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian akan dirinci bagaimana puasanya orang musafir, orang yang diberi keringanan tidak berpuasa bulan Ramadan, siapa saja mereka, bagaimana puasa wanita yang istihadah, ya, dan apa saja hukum-hukum berkenaan bulan puasa itu karena dia bulan Ramadan.
bukan hanya sekedar berpuasa, ada namanya itikaf, ada namanya qiyamul lail, tarawih, dan sebagai persoalan lainnya, termasuk umpamanya hukum-hukum yang berkenaan dengan hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian hikmah disyaratkannya puasa, pesan-pesan dan kesan dari ibadah puasa. Tentu nggak mungkin ini dibahas dalam kesempatan yang sangat pendek ini gitu ya. Tetapi harus tergambar oleh seorang penuntut ilmu apa saja pokok-pokok pembahasan yang mesti dibahas ketika membahas tentang persoalan puasa. Nah gitu. Tentu mulai dari keutamaan bulan Ramadan, apa saja di bulan Ramadan itu ibadah-ibadah agung yang harus kita perhatikan, lalu dimasuk dan diantaranya puasa, lalu disebutkanlah pengertian puasa secara etimologi, terminologi, kemudian dalil-dalil tentang yang mewajibkan puasa, ya, kedudukan puasa dalam syariat Islam. Kemudian setelah itu nanti akan dijelaskan syarat-syarat yang mewajibkan seorang itu berpuasa, ya. Kemudian nanti setelah itu rukun puasa, ya. Kemudian setelah itu hal-hal yang membatalkan puasa. Ini hanya sebagai motivasi umum. Jadi ketika ada perintah menjelaskan ini, tentu ada motivasi yang sangat penting adalah menggali berbagai hukum dan ilmu tentang puasa itu. Nah, ini harus diketahui oleh para wanita muslimah. Ya, di sini hanya diberikan nanti gambaran-gambaran umum saja, tetapi itu sebagai motivasi untuk langkah berikutnya. Apa langkah berikutnya? Mesti kita mendalami persoalan-persoalan yang kita sebutkan tadi. Ya, baik. Kemudian di sini itu hal mar'ah, wahai para wanita. Ya, maksudnya kaum wanita muslimah. Qumi bisyami Ramadan fa huwa adu arkanil Islam al-khamsah. Nah, lalu beliau sini langsung menyebutkan, tidak menyebutkan definisi dulu ya, tapi langsung hanya membahas topik yang mengenai hal yang harus diperhatikan seorang wanita muslim ada, hendaklah kamu melaksanakan puasa Ramadan karena dia merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Nah, langsung disebutkan di sini tentang kedudukan puasa itu dalam Islam apa? Dia merupakan salah satu rukun Islam yang 5. Nah, dalilnya pasti ya kita sudah sering mendengar dalil seperti mana hadis Jibril, yaitu ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni an Islam, beritahulah aku tentang Islam. Hadis makan Muslim ya, beritahulah aku tentang Islam. Lalu Rasulullah SAW menjawab, al-Islam an tasyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kata Rasulullah menjawab, engkau bersaksi bahwa tiada berhak diibadati kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian melaksanakan salat, kemudian membayarkan zakat dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kemudian berhaji ke Baitullah. Bagi yang mampu, rentetan hadis Jibril tadi mendahulukan puasa dari atas haji. Maka Umar menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, yaitu 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, melaksanakan salat, ya, membayarkan zakat, berhaji, dan melaksanakan puasa Ramadan. Baik. Nah, ini dalil-dalilnya tentu harus diketahui. Nah, kalau begitu kedudukan berarti dia semua perkara yang sangat penting dalam agama. Kenapa? Dia merupakan pondasi Islam atau rukun Islam. Maka atau 5 dari tiang Islam. Tidak tegak Islam seseorang kalau dia tidak melaksanakan puasa Ramadan. Ya, walaupun berbeda nanti ada khilaf para ulama. Orang meninggalkan puasa Ramadan itu kafir atau gimana? Ya, kalau dia mengingkari kewajiban puasa Ramadan, jelas dia keluar dari Islam. Tapi kalau dia tidak mau puasa Ramadan karena malas, apakah dia keluar dari Islam? Secara ini jumhur ulama mengatakan dia telah melakukan dosa besar, tapi dia tidak keluar dari Islam. Nah, taib. Ini tentang hukum ibadah puasa. Nah, itu kita bahas ya. Di sini boleh menyebutkan hadisnya Ibnu Umar tadi yang telah kita bacakan. Sabda Rasulullah SAW ini sudah kita bacakan, terlewat biar ngimat waktu ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syaikhan, rawu Syaikhan itu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa idza dakhala Ramadan fahtami bi siyamihi. Beliau menyatakan apabila Ramadan telah datang, maka hendaklah engkau mementingkan melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu. Wah, kalau bicara kita tentang keutamaan bulan Ramadan, ya, yang mana seorang mukmin yang benar-benar beriman, yang cinta kepada akhirat, sangat merindukan datangnya bulan Ramadan karena begitu indahnya suasana ibadah yang sangat meresap ya. Terasa manisnya iman di bulan Ramadan luar biasa karena kita dekat sekali dengan surga ya, karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bahwa di bulan Ramadan pintu surga dibuka, ditutupnya pintu neraka, sehingga kita lihat betapa kaum muslimin dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Qur'an, dengan ya, dekat dengan masjid ya, berkasih sayang, saling memberi dan seterusnya. Sungguh indah bulan Ramadan ya.
Fahtami bisyamihi wa tabbiqi ma yali. Nah, lakukan hal-hal yang berikut kata beliau pada bulan Ramadan itu. Litatahaqqaqa laki samratut taqwa, agar engkau mendapatkan buah dari ketakwaan. Karena memang tujuan dari puasa Ramadan apa? Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sementara wajib pada umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang sampai pada tingkat ketakwaan. Takwa adalah suatu hal yang sangat besar nilai si Allah Subhanahu wa taala, dan itu wasiatnya al-awwalin wa akhirin. Walaqad uhiya ilaika wal ladzina min qablikum walaqad uhiya ilaikum wal ladzina min qablikum anittaqullah. Telah diwahyukan kepada kalian orang-orang sebelum kalian bahwa hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Ya. Dan takwa luar biasa sekali keistimewaannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, Allah berikan solusi dari segala kesulitan yang dia hadapi, ya. Allah berikan solusi dari segala masalah yang dia hadapi dan di jalan solusi keluar dari segala masalah yang dihadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah berikan solusi dari segala kesulitan dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari arah yang tidak dikira-kira. Jadi sumber satu sebab meraih rezeki adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan dalam ayat lain, wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusra. Allah jadikan dari urusannya mudah, ya. Maka takwa sungguh luar biasa. Maka oleh sebab itu tujuan dari ibadah puasa adalah mengantarkan kita kepada gerbang takwa. Baik, setelah itu beliau menjelaskan apa-apa hal yang harus diperhatikan oleh seorang wanita muslimah ketika melaksanakan puasa. Yang pertama, inwi syam bi kulli yaumin minal lail, ya, berniat setiap malamnya untuk melaksanakan puasa di siang harinya, ya. Karena memang Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang tidak berniat di malam hari untuk berpuasa esok maka tidak sah puasanya. Jadi kalau puasa wajib harus berniat. Walaupun para ulama ada yang berbeda pendapat apakah harus berniat setiap malam atau boleh diniatkan di awal Ramadan saya akan puasa selama sebulan penuh bulan Ramadan ini. Itu sudah masuk semuanya, ya. Tetapi afdolnya dari disunahkan adalah setiap malam dia berniat untuk puasa tersebut dengan i'tikad sebagai hal yang diwajibkan Allah dan dengan keyakinan sebagai salah satu rukun Islam. Nah, itu dia melaksanakan puasa itu bukan karena malu kepada orang, segan kepada orang atau dalam rangka berdiet segala macamnya, ya. Tapi dalam rangka beribadah kepada Allah. Itu yang akan dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu. Kalau dia tujuannya diet, maka itu bukan ibadah. Hanya untuk kesehatan dia niatkan, ya. Li'anna tasbitan niyah wajibun likulli yaumin, karena melaksanakan niat di malam hari sebelum puasa itu wajib pada setiap harinya. Nah, tadi kita sebutkan walaupun ada perbedaan di para ulama ini, tapi yang semua sepakat adalah afdolnya setiap orang berniat di malam hari untuk puasa besok jika itu puasa Ramadan. Adapun puasa tatawwu boleh dia tidak berniat di malam hari. Ya, boleh saja dia salat terbit matahari, kemudian dia lupa hari ini adalah hari umpamanya Kamis, hari Senin atau Yaumul Bid, ya, puasa 3 hari setiap pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Lalu tahu ini Yaumul Bid gitu kan. Wah, saya puasa. Boleh, ya, walaupun tidak berniat di malam hari. Baik. Kemudian ini bisyamiki wajh Allah. Nah, ini ikhlas tujuannya mencari keridhaan Allah, ya. Itu yang kedua adalah berniat puasa, apa niatnya adalah melaksanakan, ya, puasa itu sebagai ibadah kepada Allah, mengharap melihat wajah Allah. Ya, wa ma indallah fid daril akhirah, dan apa yang Allah sediakan bagi hamba-hamba orang beriman di akhir kelak dari kenikmatan surga, ampunan seterusnya. Ma'tiqadi anna siyama Ramadan rukun min arkanil Islam. Nah, harus diyakini ketika melaksanakan itu dia bukan melaksanakan puasa yang sunnah atau puasa, dia harus meyakini puasa yang wajib. Itu salah satu rukun Islam. Harus terbetik dalam hatinya bahwa sedang melaksanakan rukun Islam. Wala taqsudi bihi at-takhfif. Jangan tujuannya untuk meringankan berat badan, jangan pula intiqasil wazan atau mengurangi berat badan, ya. Untuk mujarradul ilat wa nafi, atau untuk mengobat penyakit, ya. Jangan niatkan untuk puasa Ramadan. Walaupun dari faedah dari puasa itu dapat membuat orang berat badannya berkurang, ya, atau dari seorang sekarang menjaga kelangsingan tubuh, ya, dan segala macamnya. Tapi jangan niat begitu saat mau berpuasa karena tidak mendapat pahala sebagai ibadah. Nah, karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Kalau niat untuk wajah Allah beribadah, maka dia mendapat nilai ibadah. Maka wala tuqsudi, ya, jangan tujuan untuk melaksanakan puasa tadi untuk meringankan berat badan, untuk sebagai diet, ya, atau untuk sebagai obat, ya, dan segala macamnya.
Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishin lahu-din, benar-benar mengikhlaskan bagi Allah agama. Hunafa'a. Hunafa'a itu artinya adalah yang bersih dari segala nilai-nilai kesyirikan, ya, wa yuqimus shalah, dan dia melaksanakan salat dan membayarkan zakat. Itulah agama yang kokoh. Itu agama yang sebenarnya, agama yang qayyimah, agama yang kokoh. Baik. Nah, ini jadi ketika berpuasa, ya, bukan berniat untuk diet, bukan berniat untuk mengurangi berat timbang badan dan segala macamnya. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Demikian pula puasa sunnah, ya. Saya puasa Kamis lah karena sekarang badan udah mulai agak melar gitu, ya. Tidak. Tapi ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga diwakilkan dari hadis Abi Umamah Al-Bahili bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini ibadah itu bagaimana wajibnya ikhlas. Hatta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ja'a rajulun Nabi SAW, seorang datang kepada Nabi SAW, faqala. Lalu ia bertanya, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra ma lahu. Nah, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah, seseorang berikut berperang dengan cara mencari pahala dan juga ingin dipuji, ingin terkenal, ingin viral, ya. Gimana tuh Rasulullah? Dia niat juga untuk Allah. Niatnya apa nih? Rajulan ghaza yaltamisu ajra. Jadi seseorang berjihad di jalan Allah tujuannya mencari pahala dan juga ingin terkenal, ingin viral, ya, ingin dipuji orang. Malahu, mana yang baginya ya Rasulullah? Apakah kedua-duanya dapat dia seperti itu? Apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah menjawab, la syai'alahu, nggak ada apa-apa, dia nggak dapat pahala. Maksudnya di sini dia nggak dapat pahala karena berniat di situ digabung dengan niat selain Allah. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW, ya, dan hal itu diulang oleh Rasulullah SAW 3 kali itu. Ya, la syai'alahu, fa'ada salah sama rot. Dan itu diulangi 3 kali. La syai'alahu, la syai'alahu, la syai'alahu, kata Rasulullah SAW. Ini pentingnya ibadah. Kadang-kadang kita dalam beribadah terselip niat-niat yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, ya. Tidak, tujuannya bukan memang untuk beribadah, tapi kadang-kadang berimpak karena ingin segan, malu, ingin dapat pujian, ingin dapat sanjungan. Na'udzubillah min tilkal hal. Baik. Kemudian, ya, Rasul mengulang 3 kali, yaqulahu Rasulullah SAW la syai'alahu. Rasulullah berkata kepadanya, tidak ada apa-apa, dia tidak dapat apa-apa sama sekali. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yaqbalu minal amal, Allah tidak menerima sebuah amalan illa ma kana lahu, kecuali benar-benar ikhlas, illa ma kana lahu khalisan, benar-benar ikhlas kepada Allah SWT, wa yubtaghiya bihi wajhuhu, dan dia ingin mengharap melihat wajah Allah. Nah, itu niatnya. Ya, bukan ada niat-niat sampingan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk tentu kenapa ini hadis berkenaan jihad, termasuk juga puasa. Walaupun hadisnya berkenaan jihad di jalan Allah, tapi termasuk dalam halnya adalah berpuasa. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Baik. Yang ketiga, tajannubi fi siyamiki al-wajib ma yali. Nah, hendaklah engkau hindari dalam saat engkau berpuasa perkara yang berikut ini. Ya, ini disebutkan hal-hal yang membatalkan puasa nih. Ya, jami'al mufattirat wa ta'ammudiha. Ya, menghindari segala hal yang membatalkan puasa, ya, dan menyengaja. Apa yang mengajar? Apa saja yang membatalkan puasa? Masih ingat nggak? Kan baru berlewat Ramadan berapa bulan, ya? Masih ingat nggak hal-hal yang membatalkan puasa? Apa saja? Nah, coba tanya diri masing-masing, tahu nggak yang hal yang membatalkan puasa? Ya, makan dan minum secara sengaja, muntah dengan sengaja, apalagi berhubungan suami istri, haid dan nifas, itu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan khilaf di antara masalah hijamah. Nah, baik. Kemudian juga hal-hal yang dihindari dalam puasa, ar-raftu wal jima' wa da'i, yaitu perkara-perkara yang membawa kepada jima', ya. Ya, walaupun Rasulullah SAW membolehkan ketika dalam berpuasa boleh mencium istri, ya, tapi bagi orang-orang yang mampu menahan birahinya nafsunya, sehingga tidak terjadi hubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Baik.
Di sini beliau malah melarang ya, jima' wa dawa'ihi, yaitu berkumpul suami istri atau hal-hal yang mukadimah sebelum itu ya. Baik. Kemudian hal yang dijauhi juga kata beliau di sini, tapi sudah kita jelaskan tadi ya, bila seorang sedang berpuasa boleh saja dia bermesraan selama dia tidak melakukan hal hubungan suami istri dan selama dia memiliki ya kesabaran dan dapat menahan diri. Baik. Yang ketiga adalah al-fusuq wa jami' al-fusuq wa jami' adz-dzunubi wal jahla 'alal ghair. Meninggalkan perbuatan-perbuatan membawa kepada kefasikan atau hal-hal yang berbau dosa dan juga kebodohan, perbuatan-perbuatan yang bodoh harus ditinggalkan berlalu Ramadan. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth." Maka apabila di hari kalian berpuasa, jangan seseorang kalian berkata hal-hal yang kotor. Wala yafsuq, jangan buat hal-hal yang membawa kepada kefasikan. Wala yajhal, melakukan hal perkara yang membuatkan perbuatan orang bodoh, kebodohan. Fa in juhila alai, dalam riwayat lain, fa in sabahu ahadun qatalahu, kalau di sini fa in juhila alai, kalau ada orang berbuat bodoh kepada dia. Dalam riwayat fa in qatalahu wa in sabahu ahadun aw qatalahu, ada orang yang mencelanya atau menyakitinya, falyaqul inni imra'un shaimun, maka cukup dia katakan aku ini orang yang sedang berpuasa. Tidak dibalas. Nah, nanti kalau kita isyarat ini di sini begitu, puasa itu sangat harus mampu mengendalikan amarah, mengendalikan emosional, yang menanamkan nilai-nilai kesabaran dalam diri. Maka insya Allah jika waktu mengizinkan, kita akan melihat sedikit kenangan dan pesan dari ibadah puasa itu, kenapa dia menjadi suatu perkara yang diwajibkan kepada setiap umat. Karena memang nilai-nilai pesan dan kesan dalam puasa itu, yaitu terdapat nilai-nilai yang luar biasa, yang berbeda dengan dalil-dalil yang memotivasi untuk melaksanakan suatu ibadah atau suatu perintah. Tapi puasa langsung seperti praktek ya, artinya praktek lapangan lah istilahnya, dari berbagai, kita banyak ayat menurut kita bersabar, tapi praktek lapangannya adalah dengan melakukan puasa. Banyak ayat menurut kita untuk mengendalikan emosi kita, praktek ya langsungnya adalah dengan melaksanakan puasa. Nah itu, jadi ikhlas, banyak ayat yang menyuruh kita untuk ikhlas beribadah. Ibadah puasa menanamkan langsung dengan cara mempraktekannya. Baik. Jika waktu mengizinkan, kita akan coba lihat nanti sekilas pesan dan kesan dari ibadah puasa. Baik, kita bahas dulu kitab ini, nanti kalau ada tambahan-tambahan kita tambah nanti kalau masih ada waktu. Karena waktu kita kan sampai jam 10 ya. Nanti setelah itu tanya jawab sampai 10.30. Baik para akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi ketika berpuasa hindari perkara-perkara gunjing, namimah, ya. Kadang-kadang malah memang dalam berpuasa orang tadi nggak keluar rumah, tapi gunjing lewat media sosial. Nah ini nggak boleh, gunjing, namimah, adu domba, ya, berkata hal yang tidak baik atau melihat sesuatu yang tidak baik, nonton film-film yang tidak, yang senonoh, yang tidak pantas dan segala macamnya. Baik. Wal khisam wa raf'u shaut, atau bertengkar, berteriak, ini dua puasa yang tinggi, fil khusuma, mengangkat suara di dalam berselisih, wasakhab, marah, ya. Hindari perbuatan itu. Nah, ini kadang-kadang para wanita umumnya kalau bulan Ramadan sering mudah marah ya. Ya, apalagi kalau anak-anaknya sedikit agama, kalau ibu-ibu gitu ya. Kamu ini nggak ngerti, orang lagi puasa kamu berisik begini gitu kan. Nah ini sebetulnya perlu ya dipelajari hal-hal seperti ini. Di bulan Ramadan kita mesti menahan amarah, tidak mudah emosi ya. Nah, memang untuk berbicara itu mudah, kita jangan mudah emosi. Kadang-kadang kita juga sulit menahan emosional ya dalam kondisi-kondisi gitu yang memancing terjadinya emosi. Baik, berdasarkan hadis Abu Hurairah, dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, yaitu kullu amali Adam lahu illa siyam. Nah ini keutamaan puasa tentunya di antara tempat sini, semua amal ibadah anak Adam itu baginya. Apa maksud bagi di sini? Allah menjelaskan ada balasan yang dilipat gandakan ya, dari 10, 70 sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat. Tapi kata beliau di sini, fa innahu li wa anajib. Kalau puasa itu adalah Allah membalas, tidak menentukan balasan tertentu, ada batasan untuk balasannya.
Karena Allah itu maha kaya, maha pemurah, dibalas dengan balasan spesial oleh Allah. Itu artinya puasa itu balasannya spesial, tidak ada hinggaannya. Nah, di antara yang mendukung pembahasan ini, karena di antara nilai puasa itu adalah mendidik seorang muslim menjadi orang yang bersabar luar biasa sebenarnya. Sabar dalam sabar itu ada 3, sabar ketika menghadapi kesulitan, ujian, ya, adanya kelaparan, kehausan, sempuasa kita menahan hal seperti itu, mengendalikan diri. Pak sabar dalam tetap melaksanakan ketaatan dalam ibadah puasa dapat melakukan itu kita walaupun kita lapar, kita tetap usaha untuk sholat saat melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar dari segala hal yang diharamkan, ya, menahan diri hal yang dilarang. Nah, itu juga sabar. Sehingga nilai sabar itu terdapat dalam ibadah puasa ketiga-tiganya. Makanya rupanya ini juga hubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahalanya di akhirat tidak ada hinggaan. Jadi kalau Allah yang maha kaya, yang maha pemurah, yang mengatakan rahasia tentang pahala puasa itu pasti balasnya besar. Sama dengan kalau seandainya seseorang di dunia ini sekarang dia punya hal yang kaya raya, lalu dia bilang kepada bawahannya, yang penting kamu kerja, nggak usah pikirkan gaji, artinya dia akan beri gaji yang lebih dari gaji-gaji orang biasa, standar gitu kan. Nah, tapi Allah bagaimana? Allah yang maha kaya, yang maha pemurah, pasti dia akan balasi dengan balasan yang luar biasa tentang ibadah puasa ini. Fa'innahu li wa ana ajzi, karena puasa itu untukku. Kenapa? Tadi kita katakan puasa itu memang ibadah yang sangat rahasia sekali. Nilai ikhlasnya sangat tinggi sekali. Karena tidak ada orang berpuasa untuk berhala, untuk menjadi caleg, nggak ada yang berpuasa. Tapi kalau berinfak ada orang ingin menjadi caleg, yang dipilih jadi RT, jadi lurah, jadi menteri, jadi presiden, jadi bupati, ya kan? Ya bisa saja orang sangat mudah berbuat ria di situ. Ya, tetapi kalau puasa nggak ada orang berpuasa untuk kuburan. Ya, beda dengan ibadah-ibadah lain. Maka nilai ikhlasnya sangat luar biasa ibadah puasa itu. Nah, wasyamu junnatun, puasa itu adalah benteng. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfu wala yaskhab. Apabila di hari kalian sedang berpuasa, salah seorang kalian sedang berpuasa, jangan berkata-kata kotor, jangan pula marah. Nah, hadisnya diwakilkan oleh Imam Bukhari Muslim rawahu Syaikhan. Tapi bagaimana kalau ada orang memancing kita untuk marah, Ustaz? Ada orang yang melakukan sesuatu yang memancing kemarahan kita. Nah, Rasul menyebutkan dalam hadisnya disebutkan wa in jahila alaihi wa in juhila alaihi atau wa in saba ahadun aqatalahu, jika ada orang yang mencelanya atau menyakitinya, falyukum inni ra'um shaim, maka dia katakan saya adalah orang yang sedang berpuasa. Dia katakan idza sabaki ahadun au asa ilaiki, ada seorang yang menyakitimu atau berbuat jahat kepadamu, fakuli, hendaklah engkau katakan wahai wanita, ini shaimah, saya sedang berpuasa. Di Nabi SAW, dasarnya apa? Sabda Rasulullah SAW telah kita sebutkan tadi, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus, pada hari saat salah seorang kali berpuasa jangan dia berkata kotor, wala yafsuk, jangan berbuat hal-hal yang fasik, wala yajhal, jangan buat hal-hal yang kebodohan, ya. Wa in juhila alaihi, jika ada orang berlaku bodoh kepada dia, ya, menyakitinya, dalam riwayat lain wa in sabu ahadun aqatalu, jika ada orang mencelanya, mencacinya, makinya, menyakitinya, falyakun inni imra'un shaim, hendaklah dia katakan saja aku sedang berpuasa. Orang yang sedang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Berikutnya, ya ada berpuasa bila menyebutkan wa ajlil fitra ba'da ghurubisy syamsi. Nah, segerakan apabila sudah masuk waktu berbuka, sunnahnya adalah seorang segera berbuka. Jadi menyegerakan berbuka maksudnya setelah masuk waktu berbuka. Bukan menyegerakan berbuka sebelum terbenam matahari. Ya, kalau ada orang berbuka cepat, kenapa kamu buka cepat, kan matahari belum terbenam nih, belum masuk waktu berbuka. Rasulullah menyuruh cepat berbuka kok. Masuk cepat berbuka setelah masuk waktu berbuka, bukan berbuka secepatnya. Ya, jangan sampai salah paham. Ya, maksudnya kalau sudah masuk waktu berbuka, segera berbuka. Karena ada sebagian ibu udah masuk waktu berbuka, masih sibuk aja goreng, masih sibuk ngelap ini, ngelap itu. Pada waktu atau kadang lagi sedang sengaja juga mandi pada waktu sudah hampir berbuka, tidak boleh. Ya, itu adalah menyolimi diri sendiri. Allah SWT maka dengan kasih sayangnya mensyariatkan untuk hambanya setelah berpuasa segeralah berbuka. Ya, segera berbuka. Dan di antara ciri orang Yahudi biasanya dia, dan itu ditiru oleh kelompok Syiah Arab itu dalam Islam, mereka tidak berbuka kecuali sudah terbit bintang. Nah, ini tidak boleh, ya.
Wajil fitrah ba'dal ghurubi syamsi fawran. Apabila datang waktu berbuka, maka segera berbuka setelah terbenam matahari secara langsung. Wa aftiri ala rutabatin. Nah, ini kok sunah-sunah juga. Ketika berbuka, disunahkan untuk berbuka dengan rutab. Rutab itu adalah kurma yang masih muda, masih agak mengkal-mengkal, ya. Fa ilam tajidi fa'ala tamratin wa tamaratin, ya. Jika tidak ada rutab, maka kurma. Kurma itu yang sudah kering, ya. Fa ilam tajidi, juga enggak punya kurma, gimana Ustaz? Fa'ala ma'in, minum air. Nah, itu. Bagaimana Islam menuntunkan, ya. Sebetulnya kalau dianalisa, ya, diteliti, ini sebetulnya ada ijaz ilminya di situ. Ada keistimewaan ilmiah di dalamnya itu. Karena memang ketika perut kita lagi sedang sangat kosong, itu tidak baik memasukkan sesuatu yang pedas, ya, yang berat gitu, ya. Diberi dulu yang ringan. Nah, rutab, kurma, atau air. Baik. Berdasarkan hadis Anas bin Malik, ia berkata, karena Rasulullah SAW yuftur ala rutabatin, bahwa Rasulullah SAW berbuka yaitu dengan mengkonsumsi rutab, ya, qabla yusalliya, sebelum salat maghrib. Fa ilam takun rutubatun fa ala tamaratin. Jikalau enggak ada rutab apa? Beliau berbuka dengan kurma, ya. Kurma itu yang sudah tua. Kalau rutab adalah yang muda, kurma muda, ya. Fa ilam takun jika enggak ada kurma juga, hasawatin mima'in. Beliau meneguk berapa teguk air, ya, meneguk berapa teguk air. Hadis diriwayatkan Abu Daud. Baik, berikutnya, idza kunti shaimatan, apabila engkau berpuasa, fa'aksiri minad du'a, banyak berdoa, karena memang dalam hadis, ya, nanti disebutkan salasun la turdu da'watuhum. Ada 3 orang yang tidak pernah ditolak doanya oleh Allah adalah doa yang orang sedang berpuasa. Maka bukan banyak ngerompi sedang berpuasa, ya. Nah, kadang-kadang kan lebih banyak ngerompi, ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Karena doa orang berpuasa mustajabah tuh. Ya, mustajab. Doa itu. Fad'i bima syi'ti. Berdoalah sesuai kehendakmu min khairi dunya wal akhirah. Baik untuk kebaikan dunia dan akhirat. Ya, berdoa untuk diri sendiri, keluarga, kerabat, orang tua, ya, teman-teman, penguasa dan seterusnya. Berdoa. Ya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, ini di antara hal yang harus dilakukan ketika sedang berpuasa, ya, banyak berdoa. Salah satu da'watuhum, ada 3 jenis orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah SWT. Al-imamu adil. Nah, itu keutamaan pemimpin yang adil. Doanya enggak akan ditolak oleh Allah SWT. Nah, ini satu keistimewaan bila seorang dalam menjadi menteri, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden, jika dia beradil, doanya tidak akan pernah ditolak Allah SWT. Maka kalau kita lihat dalam sejarah Islam, pemimpin-pemimpin yang adil luar biasa, Allah berikan kesejahteraan kepada rakyatnya, ya. Maka yang pertama adalah pemimpin yang adil. Tentu sebaliknya bahayanya pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim malah tidak akan masuk surga bersama rakyatnya nanti. Ya, taib. Wasyamu hatta yuftir. Nah, wassaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Itu adalah kondisi saat, ya, doa-doa makbul insyaallah SWT. Wa da'watul mazlum. Nah, dakwah orang yang dizalimi. Nah, dakwah orang zalim ini umum, ya, apakah orang kita zalim itu anak kecil, ataupun tetangga kita, kerabat kita, atau rakyatnya, seseorang penguasa. Hati-hati, ya, jika rakyat mendoakan untuk penguasa yang zalim, maka Rasul menyebutkan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah, ya, alladzina tal'anuna wa yal'anunakum. Yang kalian mendoakan keburukan untuk mereka, mereka juga mendoakan keburukan untuk kalian. Ini sebaik-baik kondisi masyarakat dan pemimpin. Na'udzubillah min tilkal hal. Baik. Jadi doa orang yang dizalimi, yuhmalu 'alal ghamam, diangkat di atas awan, ya, wa tuftahu laha abwabus sama, terbuka lebar untuknya pintu-pintu langit. Wa yaqulu rabb, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, wa izzati, demi keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala, la ansurannaki walau badahin, aku akan benar membantumu walau sekejap lagi. Nah, sekejap lagi. Dan dalam hadis, ya, Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang, memperingatkan, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim, hati-hati jangan kamu ngambil zakat dari harta mereka yang paling bernilai. Itu, ya. Wa taqida'atul mazlum, takutlah terhadap doa orang dizalim, fa innahu laisa bainahu wa bainaha, ya, fa innahu laisa
bainaha wa bainallahi hijab, karena di antara doa orang yang dizalimi tidak ada yang menghalangi Allah untuk menerimanya, ya. Tidak ada yang menghambat untuk doa tersebut dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga hati-hati, berbuat zalim adalah dosa yang luar biasa, ya. Baik, kemudian diajarkan lagi, disebutkan ada berpuasa tasahhari, ya. Tasahhuri. Artinya adalah makan sahur. Nah, ini yang keutamaan juga ini, ya. Telawat satu baris ini. Wa min dzalika id'illah ayunjiyaki minan nari wa yudkhilakil jannah. Di antara doa hendaklah engkau wahai para wanita muslimah, ya, berdoalah kepada Allah agar Allah menyelamatkan dari api neraka dan masukkan ke dalam surga. Berikutnya adalah berpuasa lagi adalah makan sahur. Fa inna fasahur tasaharu kata Rasulullah, fa inna fasahur barakah. Makan sahur, ya, karena makan sahur itu adalah berkah. Dari antara sunnahnya lagi adalah menyegerakan, kalau berbuka tadi segerakan, setelah masuk berbuka, kalau sahur diakhirkan sebelum terbit fajar, ya. Wala tuturkis sahur, jangan engkau meninggalkan makan sahur wahai wanita muslimah. Li'annahu sunnatun muakkadatun, karena makan sahur itu adalah sunnah yang muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk dilakukan. Ya, hatta walau kana sahuru ala syai'in yasir. Walaupun ketika makan sahur itu sedikit saja, ya, yang dimakan pokoknya. Walau hanya sedikit, ya, perut lagi kenyang, kebanyakan pokoknya saat berbuka atau sebelum tidur sudah mengonsumsi sesuatu, lalu saat tiba makan sahur masih terasa kenyang. Makan sedikit, walau sedikit, dia akan mendapatkan berkah makan sahur. Ya. Wa akhir sahur, nah ini dari sunnahnya, sahur itu lebih baik dimundurkan sebelum terbit fajar tentunya. Jangan mundurkan sampai terbit fajar. Bahkan dalam hadis disebutkan jarak antara selesai makan sahur dengan azan atau sholatnya Rasulullah SAW 50 ayat. Jadi itu diusahakan. Tapi kalau sudah terlambat bangun, selama belum azan, belum masuk waktu sahur, belum masuk waktu fajar, terbit fajar, masih boleh makan. Tapi bagi kita yang memungkinkan untuk tidak terlalu mepet, ya jangan sampai. Tapi memang waktunya sebelum terbit fajar, ya kemudian masih tersisa 5 menit, 3 menit, nah berhenti makan. Nah itu bagaimana agama kita mengatur segala hal, ya, yang membuat kita semakin cinta kepada agama dan yakin bahwa agama ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak akan mungkin datang dari hasil pemikiran manusia, segala perkara begitu detailnya, yang perintah penuh dengan hikmah dan berbagai bentuk kebaikan bagi orang melakukannya. Berdasarkan hadis Anas bin Malik, ia berkata telah bersabda Nabi SAW, tasaharu fa inna fasahur barakah. Hendaklah kalian makan sahur, ya, makan sahur kalian berpuasa, karena dalam saat waktu sahur itu adalah waktu yang berkah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, rawahu Syaikhan. Juga berdasarkan Anas bin Malik, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit tasahhara, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Thabit makan sahur. Falamma faragha min sahurihima, tatkala kedua selesai makan sahur, qama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila salati, fa shalla, lalu sallam baru berangkat salat subuh dan salat subuh. Maka beliau salat subuh. Qulna li Anas, ya, qulna ini para sahabat bertanya kepada Anas, kam baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi shalah. Berapa jarak antara selesainya mereka mereka berdua makan sahur dengan keduanya melaksanakan salat. Nah, ditanya berapa jaraknya. Qala qadru ma yaqra'u ar-rajul 50 ayat, yaitu sekitar ukurannya waktunya adalah selama seseorang membaca ayat sebanyak 50 ayat. Nah, itu jarak antara selesai makan sahurnya Rasulullah SAW dengan terbitnya fajar. Hadis ini karena Imam Bukhari. Baik. Berikutnya, min afdhalis sahur at-tamru, ya, yang lebih afdal jika itu makan sahur memakan tamar. Nah, berdasarkan hadis Abu Hurairah, ya, Nabi SAW, qala, Nabi SAW bersabda, ni'mas sahurit mu'min at-tamru. Sahur yang paling nikmat bagi seorang mukmin, yang terbaik bagi seorang mukmin adalah tamar. Hadis diriwayatkan oleh tamar itu kurma, ya, diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullahu taala. Baik, berikutnya, i'tani fi Ramadan bi qiraatil Quran. Nah, jangan lupa di bulan Ramadan banyak sekali keutamaan, ada i'tikaf, ada berinfak, ya, baca Quran, tarawih. Nah, banyak sekali ibadah-ibadah yang dianjurkan. Nah, maka hendaklah kamu
Tani itu sangat gemar ya pada bulan Ramadan itu untuk membaca Al-Quran. Ya, Tani itu memiliki perhatian lah, ya, kepedulian ya pada bulan Ramadan untuk membaca Al-Quran. Wasadaqat, bersedekah, ya amal-amal saleh lainnya ini. Wa qiyamul lail, awit tarawih, melaksanakan qiyamul atau tarawih. Wa taftir shaim, ini amal-amal yang disunahkan. Memberi makan orang fakir miskin. Wal umrah, dan juga di sana keutamaan orang berumrah. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa dia seperti orang berhaji sama aku, orang umrah pada bulan Ramadan. Ya. Kemudian sedekah pada bulan Ramadan adalah sedekah yang paling mulia. Karena Ibnu Abbas menyebutkan karena Rasulullah SAW ajwadu ma yakun fi Ramadan hina yaqul Jibril ya yatadarasul Quran ya yudarisul Quran. Rasul adalah manusia yang paling derma, tapi beliau lebih derma lagi di bulan Ramadan. Ketika Jibril berjumpa beliau untuk murajaah, menghafalkan Al-Quran, ya, mempelajari Al-Quran. Nah, ini keutamaan. Ya, kemudian tarawih. Rasulullah SAW bersabda, keutamanya man qama Ramadan imanan tahsaban, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa melaksanakan puasa bulan Ramadan, diampuni dosa yang telah berlalu. Demikianlah man shoma Ramadan. Ya, barang siapa yang puasa Ramadan, ya, dan orang yang qama melaksanakan qiyamul lail atau tarawih. Kemudian umrah ta'dilu hajjatan makni, sebenarnya dalam sebuah riwayat pahalanya seperti berhaji bersama Rasulullah SAW atau pahalanya sama dengan haji berumrah pada bulan Ramadan. I'tikaf fi ashr awakhir, nah juga di antara amal soleh beriktikaf di 10 malam terakhir. Nah, sebenarnya para istri Rasulullah SAW juga beriktikaf, yang Aisyah dan lain sebagainya pada setiap bulan Ramadan. Wa tahari Lailatul Qadar, ada di bulan Ramadan satu kesempatan yang luar istimewa sekali, malam Lailatul Qadar. Nah, berusahalah untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Inna khair min alfi syahr, karena bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 bulan beribadah di malamnya. Luar biasa. Bahwa dia ada malam turunkannya Al-Quran, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, Allah telah menurunkan Al-Quran tersebut pada malam Lailatul Qadar. Wa ijtihadu fil ibadah fi ashr awakhir, dan ya bersungguh-sungguh meningkatkan ya intensitas ke ibadah kita lebih dipadatkan lagi pada 10 terakhir di bulan Ramadan dengan melaksanakan ihya lail, qiyamul lail, dan membangunkan keluarga untuk beribadah pada 10 malam terakhir, wal jiddu fit ta'ah, dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah. Maka Rasulullah SAW ya pada akhir Ramadan beliau mengatakan ya iltamisu, menyebutkan tentang bahwa Lailatul Qadar carilah pada malam 10 terakhir. Dan bila datang malam 10 terakhir, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya untuk melaksanakan ibadah-ibadah pada malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Nah, itu perkara-perkara yang dapat kita jelaskan dari pembahasan kita ini. Ya, ini sisa sedikit sebelum jam 10 kita bisa lihat pesan dan kesan sedikit dari ibadah bulan Ramadan. Walaupun kita tidak sempat merinci hal-hal yang disunahkan secara detail ya dalam berpuasa, tapi sudah kita singgung dalam beberapa poin tadi. Ya, di antara hikmah atau pesan dan kesan dari ibadah puasa ini adalah luar biasa. Sangat luar biasa. Yang tadi kita sebut pertama adalah menanamkan nilai ikhlas ke dalam diri kita. Menanamkan nilai ikhlas ke dalam diri kita. Sudah kita jelaskan tadi dalil-dalilnya. Dan Ramadan tidak akan mungkin orang terlalu nekat kalau dia bilang saya lagi berpuasa, nggak mungkin dia ngasih tahu temannya. Karena memang rahasia antara seorang hamba dengan Allah. Ya, rahasia antara seorang hamba dengan Allah. Jadi nilai keikhlasannya menyimpan untuk ikhlas, untuk tidak berbuat riya, kecuali orang-orang memang sudah susah banget mungkin ya mau ngasih tahu orang dia sedang berpuasa gitu kan. Kecuali tadi dia ditantang, disakiti, dipancing kemarahannya, maka dia katakan saya lagi berpuasa, saya tidak layani kamu untuk berdebat, untuk bertengkar dan berselisih. Ya, baik. Dalil-dalil tentang itu tuh banyak sekali, tadi sudah disebutkan. Ya, kalau Allah Taala tadi disebutkan kullu amali Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana jazbi. Di mana setiap amalan Adam untuk dia, kata Allah, kecuali puasa aku yang akan membalasi secara khusus. Kenapa? Karena nilai keikhlasannya luar biasa. Ya, maka amat jarang kita temukan orang berusaha untuk berhala,
atau sebagai persembahan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Demikian pula amat sedikit orang yang berpuasa dengan tujuan ria, karena ibadah puasa tidak diketahui atau dilihat orang banyak dengan kasat mata, ya, melalui kondisi fisik seseorang juga tidak bisa, kecuali bila seseorang memberitahu kepada orang lain bahwa ia sedang berpuasa. Nah, dan tidak sedikit dalil-dalil di sini yang memotivasikan untuk berikhlas dalam beribadah, meninggalkan perbuatan riya. Maka Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam hadis qudsinya, berkata dalam hadis qudsinya, ana aghna syuraka an syirk. Kata Allah, saya tidak butuh kepada sekutu-sekutu yang disekutukan denganku. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirka. Orang melakukan sebuah amalan, dia berbuat syirik kepadaku, riya dia, maka aku tinggalkan dia dan amalannya, ya, dan kesyirikannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Di antara pesan juga dalam ibadah puasa yang kedua adalah ibadah puasa mengantarkan kita kepada tingkat ihsan. Tingkat agama yang paling tinggi adalah orang yang merasa selalu seakan-akan melihat Allah. Di mana definisi itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in takun tarahu fa innahu yarak. Engkau merasa seakan-akan melihat Allah atau merasa selalu dilihat Allah. Ini ihsan. Di dalam ibadah puasa, nilai itu sangat terasa dalam diri kita. Coba di siang Ramadan, kita tidak mau melakukan hal-hal walaupun tidak ada orang melihat di dalam rumah kita, ya, untuk makan sembunyi-sembunyi, untuk minum sembunyi, nggak ada. Karena kita yakin Allah sedang melihat kita. Bahkan ketika mandi juga kita berhati-hati, jangan sampai ada ketika masuk gigi bisa masuk air ke tenggorokan, ya, masuk air ke hidung, segala macam. Berupaya kita maksimal mungkin untuk menjaga puasa kita. Karena kita yakin Allah sedang menyaksikan kita. Ini nilai takwa yang tinggi sekali sebenarnya. Yang nilai yang diharapkan untuk dijaga di setelah Ramadan, ya, yaitu perasaan selalu diawasi Allah ini. Ini tingkat yang sangat istimewa yang diantarkan atau poin yang didapatkan dari melaksanakan ibadah puasa. Ya, selalu merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi nilai ini yang kadang-kadang tidak mampu kita pertahankan. Jangan ke setelah Ramadan, di malam Ramadannya siang terasa selalu dilihat Allah, setelah berbuka malamnya seakan-akan rasa itu hilang, ya. Ya, ini yang perlu kita tanamkan, yang kita pelihara dan diri kita untuk sampai pada tingkat ihsan, merasa selalu, ya, dilihat Allah Subhanahu wa taala kapan dimanapun kita berada. Ya, wa ma'akum aina ma kuntum wallahu ma ta'maluna basir. Dan Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada dan mengetahui apapun yang kalian maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Kebersamaan Allah dengan makhluknya bukan dengan zatnya, tapi dengan sifatnya, dengan ilmunya, pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya, ya, itu yang dimaksud. Yang ketiga adalah ibadah puasa melatih kita untuk bersifat sabar. Nah, tadi sudah kita jelaskan sedikit. Ya, tiga nilai sabar terdapat dalam ibadah puasa semuanya, yaitu sabar dalam menerima ujian, ya, kita diuji dengan lapar dan haus, kita berusaha mendidik kita diri untuk bertahan, ya, sabar dalam kondisi seperti itu, dalam keadaan haus dan lapar menahan diri. Sabar dalam menjalankan ketaatan, walaupun dalam kondisi sedang lapar, dalam susah, sedang kehausan, tetap kita melaksanakan ibadah-ibadah, salat dan lainnya kepada Allah SWT. Ini sebetulnya agar nilai ini hadir dari setelah Ramadan, ya. Hadir setelah Ramadan tetap demikian, bahwa kita tetap konsekuen dalam beribadah kepada Allah, walaupun ada tantangan, kekurangan makan, kerampangan di dalam kehidupan kita, ya, itu tidak menghalangi kita untuk selalu istiqomah. Kemudian juga nilai sabar dari mempertahankan diri tidak terjerumus ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu, ya, ketika ada orang yang berupaya mancing keamarahnya, dia mempertahankan kesabarannya. Ya, insabahu ahadun aw qatalahu, jika ada orang yang mencacinya atau menyakitinya, falyakun inni bermusawim, hendaklah dia ucapkan saya sedang berpuasa, mengendalikan diri dari amarah. Ya, menuntut kita untuk bersiap suka pemaaf, dan itulah nilai-nilai puasa yang luar biasa. Baik. Yang keempat, ibadah puasa mendidik seorang muslim untuk bersikap jujur. Ya, betul. Kalau orang tidak jujur nggak mungkin dia berpuasa. Lagi tidak ada orang, dia makan sendirian di rumah. Enggak. Orang yang berpuasa ini mengantarkan pada nilai kejujuran luar biasa. Ya, bisa saja dia makan, lalu keluar rumah, dilap mulutnya kayak akan dia orang yang kehausan, orang kelaparan. Ya, bisa-bisa saja. Maka di antaranya amat penting dari ibadah puasa adalah menanamkan sikap jujur pada diri seorang muslim. Ya, jika ia berbohong dalam berpuasa, maka yang dibohonginya adalah dirinya sendiri. Oleh sebab itu, puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah SWT. Ya, semoga agar nilai jujur yang kita dilatih selama sebulan dalam Ramadan itu tetap bertahan sampai dalam akhir kehidupan kita, di hari-hari setelah Ramadan, dan sampai akhir kehidupan kita menjadi orang yang jujur.
Maka oleh sebab itu Rasulullah menyebutkan orang yang tidak meninggalkan sifat dusta ya atau melakukan kedustaan, Allah tidak perlu dia meninggalkan makan dan minumnya. Kata Rasulullah SAW hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Man lam yada' qaula zur wa amala bihi, falaysa lillahi hajatun ka iyada'a ta'amu wa syaraba." Rawi Bukhari. Barang siapa yang tinggalkan perkataan bohong dan berbuat bohong, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Nah, ini bagaimana itu? Ya, kadang-kadang bukannya mampu mempertahankan nilai jujur setelah Ramadan, tapi bulan Ramadan pun dia tidak mampu jujur. Nah ini subhanallah ya. Kita mohon kepada Allah SWT agar kita betul-betul menjadi orang-orang yang jujur, karena ketidakjujuran suka berbohong adalah salah satu ciri dari orang munafik. Maka Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, wahai orang beriman bertakwa kepada Allah, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya. Ada pula orang yang membalikkan fakta kadang-kadang. Ya, jujur hancur kata. Tidak, jujur tidak hancur. Jujur adalah mujur. Ya. Orang yang jujur tidak akan pernah rugi di dunia dan akhirat. Allah pasti akan membelanya, Allah akan menolongnya, Allah akan menjadikan dia orang-orang selalu terjadi segala keburukan. Maka jangan takut menanggung risiko karena kejujuran. Karena kata Rasulullah SAW, ya, alaika bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal birr wal birr yahdi ilal jannah. La yazal rajulun yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Hendaklah engkau selalu berbuat jujur. Ya. Karena jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan tadi membawa kepada surga. Senantiasa orang berlaku jujur sehingga ditulis di sisi Allah orang yang paling jujur. Wa iyyaka wal kadzib, hati-hati kita berbuat bohong. Ya. Kenapa? Innal kadzib yahdi ilal fujur. Berdusta itu bawa kepada perbuat dosa-dosa lain nanti. Dosa dusta akan memanggil saudara dosa yang lainnya. Membuat kekejian. Wal fujur yahdi ilan nar. Perbuatan dosa itu membawa kepada perbuatan neraka. La yazalul rajul yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Seseorang terbiasa berbohong sehingga dicatat di sisi Allah orang paling terbohong, ya. Seorang yang paling pembohong. Kemudian ibadah puasa juga menjadi seorang muslim untuk mensyukuri nikmat Allah, ya. Jarang kita lupa sehari-hari di luar Ramadan begitu banyak yang kita santap nikmat Allah, baik berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal segala macamnya. Lupa itu semua untuk mengucapkan alhamdulillah jarang sekali dalam hidup begitu ya. Tapi ketika saat kita bulan Ramadan, saat berbuka gitu ya, satu teguk air ya, yang tadi dari siang sampai matahari merasakan kehausan, sekarang seteguk air menghilangkan rasa haus ya, menghilangkan rasa dahaga yang luar biasa itu. Baru sadar kita betapa besar nikmat air di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seteguk air, ya bagaimana butuhnya kita pada seteguk air. Ini bukan seteguk air, ya. Berliter-liter air kita santap, jarang kita minum, jarang kita untuk bersyukur mengucapkan setelah minum alhamdulillah. Nah, di bulan Ramadan itu hadir dalam diri kita. Yaitu betapa saat berbuka, aduh lezatnya seteguk air, yang makanan yang biasa dianggap biasa-biasa setelah bulan Ramadan lezat banget karena sudah dari siang kelaparan gitu ya. Jadi begitu luar biasa. Nilai-nilai puasa itu menanamkan sifat jujur. Tapi nilai-nilai ini nggak nyampai, nggak terbayang, nggak didapatkan kalau tanpa ilmu. Maka kalau orang beribadah, dihayati dengan penuh hayatan, nilai-nilai tadi itu selalu hadir dan dia mendalaminya dalam sepanjang berpuasa tadi. Jadi, maka jarang kita yang mendalami nilai-nilai yang ya, kita sebutkan tadi, yaitu rasa syukur timbul luar biasa saat bulan Ramadan. Ya. Nah, hendaknya itu hadir dalam diri kita. Nilai rasa syukur yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ibadah puasa menanamkan dalam diri seorang muslimah ya, atau ibadah kepada setiap orang berpuasa baik muslim maupun muslimah, yaitu mendahulukan keridhaan Allah di atas segala kebutuhan biologis. Ya. Kita mau siap meninggalkan makan dan minum walaupun kehausan, kelaparan demi melaksanakan perintah Allah. Karena ini adalah perintah Allah. Subhanallah. Mampu menahan haus dan lapar karena Allah menyuruh kita berhenti. Itu menundukkan cinta kepada perintah Allah dari kebutuhan biologis kita. Ya. Jangankan dari hal yang haram, dari yang halal sekalipun, makan ya si makanan yang ada di rumah kita dapat dari hasil kerja apa ya. Tapi ketika Allah tahan dulu
sampai waktunya kita mau bertahan. Istri yang halal tidak boleh dijamah di siang hari, kita siap bertahan. Subhanallah, seandainya nilai ini dalam setiap perintah Allah ada dalam diri kita, kita akan merasakan nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita berani melaksanakan perintah Allah apapun resikonya, karena resiko yang saat melaksanakan ibadah dia akan membuat kita menderita dan susah. Ya. Nah, jadi seseorang yang berpuasa rela meninggalkan segala apa yang menjadi kebutuhannya di siang hari sebagai ibadah dan ketaatan kepada Allah. Karena itu sebagai ibadah dan ketaatan kepada Allah. Karena ia yakin bahwa kebahagiaan dan ketenteraman jiwa hanya dengan mengikuti perintah Allah. Ya, jika hal ini telah tertanam dalam jiwa seorang mukmin, maka ia akan selalu berbuat taat dalam segala kondisi dan situasi. Ia akan mencari kepuasan jiwanya dengan berbuat taat kepada Allah, bukan dengan menurut kemauan hawa nafsunya. Mencari kepuasan jiwanya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan mengikuti hawa nafsunya. Segala tindakan akan mengutamakan keridhaan Allah, Sang Pencipta, di atas segala keridhaan Dia. Dia akan mengutamakan segala keridhaan Allah di atas segala keridhaan dirinya. Ya, sekalipun ia akan menanggung resiko kelaparan dan kehausan. Subhanallah. Ya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, innaka lan tada' syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bima bihi ma huwa khairul laka minhu. Sesungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu karena Allah, malaikat Allah akan memberimu sesuatu yang lebih baik darinya, dari yang kamu tinggalkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka berhijrah dari segala yang buruk Allah akan ganti. Banyak orang-orang berhijrah meninggalkan profesi-profesi yang berhubungan dengan riba. Setelah riba dia ada usaha-usaha dari nol, justru mendapatkan keberkahan, kepuasan yang jauh dari gaji yang dia terima saat dia berbuat riba. Keberuntungan yang dia dapat saat berbuat riba. Maka yakinlah, kebahagiaan tidak ada lain kecuali dengan perintah Allah SWT. Mentaati Allah SWT. Disitulah ketenangan kejiwaan. Jiwa kita akan merasa puas, jiwa kita akan merasa tentram. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan hanya mengingat Allah, dengan mentaati Allah, jiwa ini akan menjadi tenang. Sering kita ingin menjawab tenang, mencari jalan ke tempat hiburan, pantai, gunung, ya, atau ke tempat-tempat wisata, kuliner, ya, mencari kepuasan hidup, tenangan jiwa. Namun itu hanya hampa semua, sebentar datang, pulang dari jalan-jalan, dari wisata, sampai di rumah cuma capek lagi, ya kan? Ya. Mungkin di tempat-tempat wisata jiwa tenang, sementara begitu. Pulang lagi ke tempat pekerjaan, pulang lagi ke komunitas kita, lagi kesusahan itu datang lagi. Maka yang ketenangan diraih dengan ketaatan Allah, kita akan merasa tenang kapan dan di mana saja. Baik, berikutnya. Ya. Kemudian, ada jam 10 nih ya, kelewatan waktunya nih. Yang ke-10 adalah puasa mendidik seorang muslim untuk mengutamakan kesenangan ukhrawi di atas kesenangan duniawi. Ya, dia lebih mencari keutamaan akhirat di atas kesenangan dunia. Makan dan minum hanya kehidupan untuk menyenangkan di dunia. Tapi berpuasa, meninggalkan makan dan minum demi mendapatkan kebahagiaan akhirat, dia siap berkorban. Inilah seorang muslim. Apapun yang harus dikorbankan untuk mencari kebahagiaan akhirat, dia tidak akan berpikir, karena kebahagiaan akhirat itu lebih baik dan kekal. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian lagi lebih mengutamakan kehidupan dunia, tetapi bahkan sebenarnya dan sedangkan akhirat itu adalah kebahagiaan, kesenangan yang lebih baik dan kekal. Apa yang kita dapatkan di dunia ada yang kekal? Tidak ada. Ya. Dan juga sesuatu bukan yang baik, yang terbaik tentunya, ya. Hanya kebaikan sementara, terbatas. Walaupun kita dapat makanan yang lezat, untuk menikmati juga terbatas. Memang habis makan yang enak itu bisa makan 5 porsi juga tidak. Ya, umpamanya beli es krim yang enak pasti bisa menghabiskan. Ya, terbatas kemampuan untuk menikmati nikmat yang ada di dunia juga. Semakin dinikmati justru bahayanya lebih besar lagi. Semakin banyak orang makan-makan yang bermacam-macam, datang kolesterol, tekanan darah tinggi, diabetes, macam-macam. Ya, efeknya buruk. Segala kenikmatan dunia ini bagi kesehatan kita kadang-kadang, ya. Nah, subhanallah. Jadi seorang mukmin dengan ibadah-ibadahnya sangat merasakan ketenangan, kebahagiaan yang luar biasa sebenarnya. Ya. Yang ketujuh ya. Yang ke-8 adalah puasa mendidik kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Ya. Belajar mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu terhadap biologis, kebutuhan biologis kita. Walaupun istri ini halal, tetapi bagi seorang hubungan suami istri halal bagi orang hukum yang telah berkaitan hubungan suami istri halal melakukan sesuatu di siang hari,
Tetapi ketika ada larangan dari Allah SWT, yang halal itu mampu dia tinggalkan. Kalau dia mampu mengendalikan diri di sesuatu yang halal, bagaimana di sesuatu yang haram? Mestinya lebih mampu lagi. Nah, jangan terbalik, ya. Bisa menahan diri yang halal, tapi yang haram tidak. Jangan sampai demikian. Yang ke-9 terakhir, insya Allah, ibadah puasa menanamkan dalam diri seorang muslim nilai-nilai sosial yang sangat tinggi. Bagaimana tidak? Di saat berpuasa kita merasakan segelintir penderitaan saudara-saudara kita yang mungkin diuji oleh Allah SWT dalam kehidupan yang berkekurangan. Dia harus banting tulang untuk dapatkan sop nasi bagi anak dan istrinya. Namun di bulan Ramadan dia tetap berpuasa seperti kita, ya. Dan dia merasakan kelaparan yang kita rasakan di bulan Ramadan ini hanya sebatas waktu saja. Nanti setelah berbuka akan tersedia berbagai hidangan di meja makan kita. Tapi sebagian saudara kita, ya dia sedang berpuasa harus banting tulang, banting keringat, ya, bercucuran keringat. Nah, dan belum tentu apa yang akan dikonsumsi di saat berbuka nanti. Subhanallah. Menimbulkan merasakan betapa beratnya penderitaan saudara-saudara kita yang berkekurangan, sehingga kita merasa haus, lapar, kita hanya menahan ini dalam waktu berapa saja, dan itu hanya dalam 1 bulan, tapi saudara kita ada yang menahankan rasa haus dan lapar ini bertahun-tahun dalam kehidupannya, ya, maka tentu akan menimbulkan rasa iba, rasa peduli dalam diri kita, maka sehingga di dalam saat bulan Ramadan, Rasulullah SAW itu infak beliau lebih jor-joran, kata orang, lebih besar, lebih maksimal daripada di luar Ramadan. Karena begitu merasa besar bersyukur kepada Allah, dan pesan yang terdapat adalah merasakan segelintir penderitaan dari kaum du'afa, fakir miskin, dan orang-orang yang berkekurangan. Itulah ya yang dapat kita bahas sedikit. Semoga apa yang kita bahas ini dapat kita ambil faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan dipersilakan ya melalui SMS ya. Ya melalui pesan lewat WA. Baik. Pertanyaan, bismillah. Afwan Ustaz, apakah masih boleh makan, menelan makanan saat azan sudah dikumandangkan Ustaz? Pertama, diperhatikan, azan ini pada waktu azan atau belum? Nah, gitu. Kalau bukan pada waktu azan, ada kadang sebagai masjid itu terburu-buru azannya kadang-kadang. Belum masuk waktu fajar, dia sudah azan. Ada pula yang terlambat, maka jadi ukurannya bukan azan, tapi pentingnya adalah masuknya waktu fajar. Nah, walaupun belum azan, kalau waktu fajar sudah masuk, ya nggak boleh makan lagi. Nah, kan jangan ada masih makan, iya. Udah masuk waktu, kamu belum azan. Enggak, peraturannya bukan azan, masuknya waktu imsak, bukan waktu imsak, masuknya waktu fajar. Tapi sudah makanan masih di mulut kita, orang azan. Nah, itu boleh disempurnakan, ya. Tapi nggak boleh lagi ditambah lagi, ya, udah kadung itu enggak, ya. Maka makanan yang tersisa di piring, sebagian ulama membolehkan untuk dilanjutkan, sebagian ulama tidak membolehkan, tapi hanya yang ada di mulut saja yang diselesaikan. Ustadz, kalau kita lupa jumlah puasa yang harus diqadha, apa boleh memperbanyak puasa sunnah saja atau harus tetap mengqadha sebanyak-banyaknya? Enggak, diperkirakan. Dia ulama menyebut ghalib dzan. Kalau dia umpamanya biasanya haidnya berapa, umpamanya gitu. Tuh perkirakan waktu itu saya musafir berapa hari ya. Itu harus diperkirakan, harus dibayar kontan, harus bayar benar-benar. Tidak bisa diniatkan puasa sunnah, iya. Puasa sunnah untuk menyempurnakan nilai-nilai ibadah wajib kita yang kurang nilainya. Dan dipunahkan oleh puasa sunnah. Tapi kalau kita ragu tentang jumlah puasa yang harus kita qadha, ambil yang ragunya antara berapa? Antara 10 dengan 9, 10 dengan 8, ambil saja 10, begitu. Ya. Nah, dan bisa diperkirakan berapa lama haidnya atau lama hal sakitnya, umpamanya dia meninggalkan puasa karena sakit dan seterusnya. Ustaz, mana waktu azan yang kita ambil? Apakah waktu aplikasi atau azan masjid? Karena seringkali waktunya berbeda berapa menit, Ustaz. Nah, tergantung. Kalau aplikasi yang lebih tepat, ya ikuti aplikasi. Kalau azan masjid yang tepat, ya ikuti. Bisa saja aplikasi yang rusak. Bisa saja azan masjid jamnya masjid yang rusak. Yang penting ukurannya adalah ya dengan terbit fajar shadiq. Nah, fajar sudah terang, ya. Baik, maka diambil ukuran mana yang benar. Aplikasi yang nggak rusak, berarti aplikasi bisa. Ya, kan juga azannya bisa dilihat. Banyak masjid sekarang, bukan satu masjid sekitar kita kadang-kadang. Rata-rata azan ini
terus masjid ini atau ini lama terus, bisa kita perhatikan. Jika di luar pembahasan, bagaimana cara? Oh, bismillah. Apa jika di luar pembahasan? Di luar pembahasan nih, bagaimana cara mandi haid bagi orang yang sedang sakit, Ustaz? Bolehkah menunda mandi atau boleh dengan tayamum? Baik, ini sudah kita bahas dalam pelajaran yaitu tambin ahkam tambihatun al ahkamin takhtasu bil mu'minat. Ya, ini kita yang pertama kita bahas. Nah, kalau seseorang sakit dilarang menggunakan air, maka dia bertayamum. Nah, kalau dia sakit tidak boleh menggunakan pada bagian tertentu, maka yang bagian lainnya dicuci, dibasuh, sebenarnya diwuduk juga begitu, mandi. Yang penting tidak boleh bagian luka di kepalanya yang kena air, pokoknya itu saya yang tidak kena air. Yang lain dibasahi, dia mandi, sempurna seperti biasa. Ya. Jadi kalau sakit dan dilarang mandi, atau menambah parah sakitnya, maka boleh bertayamum, lalu dia sholat, ya, untuk bersuci dari haidnya. Baik. Ustaz, apa hukum wanita menjadi model untuk berjualan baju syar'i meskipun bagian wajahnya diedit atau ditutup, tetapi kan kadang-kadang melenggak-lenggok segala macam, ya, ada poin-poin yang bisa membuat menggoda, memfitnah laki-laki lain. Wallahu a'lam. Apakah zina hati membatalkan puasa, Ustaz? Ya, hati tidak, ya. Kalau Allah kita harus menolak hal itu. Bahwa innallaha tajawaza li ummati ma haddatsat anfusuhum. Ya, Allah memaafkan hamba-hambaku yang bisikan-bisikan dalam hati. Ma lam yatakalam bi, selama tidak dibicarakan, tidak keluar kalimat-kalimat itu. Ya. Bagaimana menyikapi bila kita dilamar Ikhwan NU yang mana keluarga dia juga ada pondok NU? Mohon penjelasan. Baik, kita tidak lihat NU tidak NU-nya. Yang penting dia berakidah yang benar, cinta sunnah, berakidah baik, segala macam. Ya, sebagaimana fatwa-fatwa sebagian dari Ustadz dan KKNU juga melarang, ya, hati-hati dengan nikah. Bagi kita tidak melarang nikah dengan siapa saja, yang penting adalah akhlaknya, akidahnya, ibadahnya, agamanya. Yang jadi patokan adalah agamanya. Bukan Muhammadiyah NU terus kan, ya, tapi adalah agamanya bagaimana, akidahnya bagaimana, itu saja. Jangan menjadi polemik nanti. Ya, ada isu bahwa Ustadz Ali melarang orang nikah sama NU, enggak, ya. Ormas itu orangnya bermacam-macam di dalamnya, ya. Maka jangan sampai melakukan provokasi-provokasi bahasa-bahasa, ya. Sebenarnya dalam seorang buya, ya, mengatakan kalau dilamar sama orang Wahabi jangan diterima gitu macam. Kita tidak berpada demikian. Kita adalah sesuai dengan hadis, ya, pilih agamanya. Kalau agamanya sama, pilih hartanya, kegantengannya lainnya, ya gitu. Cuma dalam, ya, tunkahul mar'atu li arba. Seorang wanita dipilih karena yang padahal, ya, di jamalia, kecantikannya, ya, sabiha wa nasabiha, karena baris keturunannya, ya, olimalia hartanya, atau karena agamanya. Betul kata Rasulullah SAW, ya, fasfar bidzati din taribat yadak. Pilih yang agama, itu akan membuatmu bahagia. Baik. Kadang-kadang pertanyaan seperti ini juga kadang-kadang memancing, ya, tujuannya gitu, ya, untuk menimbulkan nanti gejolak gitu, ya. Nah, hati-hati cara bertanya, jangan membawa hal-hal yang berefek tidak baik, ya, menyebabkan masalah-masalah yang menjadikannya adanya bulian-bulian di dalam masalah tersebut. Aku sedang berpuasa. Afwan Ustaz, aku sedang berpuasa untuk diri sendiri atau diucapkan kepada orang membuat kita marah, ya Ustaz? Ya, tamil amrain. Mencakup keduanya. Boleh kepada diri sendiri, saya sedang berpuasa, enggak mau saya lawan. Iya, cukup begitu. Itu lebih aman, ya. Nah, itu yang lebih zahir dari hadis tersebut karena menjaga niat keikhlasannya. Apakah belanja online dengan gratis ongkir dan kod dibolehkan? Dan jual beli online seperti apa yang harus dijauhi? Wallahu a'lam, ini bisa ditanyakan jamnya. Bagaimana hukumnya dengan anggota keluarga laki-laki?
makan besar karena tidak bisa menahan lapar sehingga tidak sholat maghrib. Ya, masa ini terlaluan. Jangan begitu, ya kan? Justru berbuka itu tidak boleh, bahkan makan pun tidak boleh memenuhi perut semuanya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk bernapas, ya, untuk air. Ya. Bagaimana hukum isolasi mata sipit dengan plastik yang ditempelkan pada kelopak mata monolit agar kelopak mata tersebut memiliki lipatan dan lebih terangkat? Segala upaya-upaya kecantikan, bila hidungnya tidak normal, telinga tidak normal, mata yang tidak normal, dia boleh melakukan hal-hal yang mengembalikan secara normal, secara baik. Ya, itu kaidahnya oleh para ulama. Benar hukum menggunakan lensa kontak mata, apakah boleh? Itu termasuk dari perkara syubhat dan membawa tipuan. Nah, ini membawa tipuan sama dengan memakai, sekarang ada sepatu yang tapaknya bisa tebalnya 30 cm ya, supaya kelihatan tinggi. Ini dalam fatwa para ulama menyebutkan termasuk ghish, bohong. Ya, nggak boleh. Apa tanda puasa seorang terima Allah? Ya, puasa terima seorang Allah, para ulama hanya menyebutkan yaitu dalil tentang amal soleh diterima ada amal soleh setelahnya. Yaitu diantaranya puasanya dia laksanakan sesuai dengan ketentuan syarak, pasti Allah terima. Menghindarkan hal-hal yang mulai puasanya, ya, menghindarkan hal-hal yang merusak puasanya, pasti terima Allah Subhanahu wa taala. Ya, puasanya pasti terima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalilnya lagi adalah di mana dia setelah berpuasa, ya, melakukan amal-amal soleh berikutnya. Ya, tetap dia pertahankan istiqomah amal-amal solehnya itu. Baik. Jika dahulu kita pernah membatalkan puasa dengan sengaja dikarenakan kelemahan ilmu, bagaimana hukumnya ya Ustadz? Dan yang membatalkan sudah balik. Di sini ada dua pendapat ulama mengatakan kalau dia tidak karena sengaja, ya sudah berdosa besar, para ulama mengatakan tidak perlu diqadha. Tetapi sebagian ulama mengatakan diqadha sebagai tobatnya dia. Allahu a'lam, mungkin condongnya lebih diqadha saja. Ya. Lebih tepatnya. Ini bertanya Ustaz, apakah orang yang sedang berpuasa sunnah kemudian dia bersedekah, apakah sama pahalanya seperti bersedekah di bulan Ramadan? Tentu tidak. Tentu tidak. Ya, bersedekah di bulan Ramadan lain lagi. Ya. Tapi dia mendapat pahala sedekah dan puasa, iya. Sedekahnya berbeda dengan bulan Ramadan. Bagaimana jika seorang wanita berpuasa sahur jam 2, lalu dia tertidur karena kelelahan dan bangun saat sudah azan subuh? Hukumnya gimana? Ya sudah, nggak boleh lagi sudah terbangun setelah azan subuh, ya nggak sahur dia. Makanya kalau memang dicepatkan sahur nggak apa-apa. Dia dapat niat sahur, ya nilai sunnah sahur, tapi dia tidak mendapat sunnah dilambatkannya makan sahur. Apakah dengan berpikir untuk melakukan suatu amalan sudah dikatakan berniat? Gimana ukur agar dikatakan suatu berniat dalam hati? Seseorang yang berazam benar sudah melakukan suatu amalan, dia akan dipahala niat. Tapi bukan amalnya niat doang. Ini beda lagi. Amalnya niat doang, amal ini niatin, satu pun tidak jadi. Bukan begitu maksudnya. Dia berazam, ya. Lalu ada halangan untuk tidak dia bisa melakukan amalnya, maka dia telah dicatat satu pahala bagi dia. Baik. Bagaimana jika sudah azan subuh tapi fajar masih belum nampak, masih gelap? Apakah sahur masih boleh diakhirkan sampai fajar akan terlihat Ustadz? Ya kalau belum terbit fajar intinya itu aja. Bukan terang gelapnya, bisa saja kalau di daerah tertentu lagi musim hujan atau di daerah agak di Lembah, bisa saja masih gelap padahal sebenarnya sudah terbit fajar kan. Di Lembah kan gunung bukit sekitar, dia tidak melihat fajar yang terang. Intinya sebelum terbit fajar, dan ini sebetulnya tidak terlalu sulit para ikhwat untuk menentukannya. Karena sekarang sudah banyak sekali cara-cara untuk mengetahui hal ini. Bisa melalui HP, sudah banyak sekali sekarang ada jadwal-jadwal imsak segala macam. Bisa dia ambil pedoman dari situ kan tuh. Ya, tidak perlu dipersulit hal ini sebetulnya. Ambil saja keumuman yang dipakai oleh kaum muslimin. Ya, jam berapa mereka sahur, jam berapa azan, menurut mereka secara rata-rata masyarakat umum bahwa fajar masuk jam sekian. Udah ambil itu.
Nggak perlu kita beristihad sendiri untuk menentukan fajar terbit atau belumnya. Ambil saja yang standar di umum di masyarakat yang difatwakan oleh para ulama begitu, ya. Apa saja hal yang memakruhkan puasa? Ya, memakruhkan puasa, ya terlalu banyak tidur, ya, comel, berkata-kata hal yang tidak penting, ya, dan segala macamnya. Ya, banyak hal-hal yang makruh, tapi tidak mungkin untuk dirinci secara rinci di sini. Maka tempatnya adalah untuk dipelajari lebih tepatnya bagaimana hal-hal ini. Banyak sekali tulisan-tulisan yang telah membahas perbahasan ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian untuk jumpa kita kali ini. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Semoga Allah SWT menjaga antum dalam kebaikan dan melindungi kita dari segala hal-hal yang membahayakan agama dan dunia kita. Mohon maaf jika ada penyampaian materi ini kekurangannya, dan itu adalah keterbatasan ilmu dari kami. Tatunaakabatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.